menemukan uang hasil sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi PT Duta Palma Korporasi dengan nilai 450 miliar rupiah. Angka ini terlihat sangat besar, bahkan untuk menuliskannya saja kita membutuhkan 12 angka 0. Secara fisik, uang sebanyak ini juga membentuk tumpukan yang sangat besar. Dalam laporan keuangan maupun transaksi yang bernilai besar, kita terus menggunakan angka dengan banyak nol. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah efisiensi dalam sistem penulisan nilai uang kita. Karena itu, topik yang akan kita bahas hari ini menjadi sangat relevan, yaitu redenominasi nilai rupiah. Oke, jadi redenominasi itu apa sih sebenarnya? Nah, redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukar uang tersebut. Misal, nilai Rp1.000 saat ini jika mengalami redenominasi penghilangan 3 angka 0 akan menjadi Rp1. Namun nilainya tetap sama. Dengan kata lain, jika sekarang kita memiliki uang Rp1.000 bisa untuk membeli permen, ketika dipotong menjadi Rp1 tetap bisa membeli permen yang sama. Bagi mahasiswa akuntansi yang setiap harinya itu bertemu atau berantem sama angka, sebenarnya aku tuh penasaran banget kenapa mata uang kita nolnya itu banyak banget dibanding negara-negara lain. Aku udah coba research soal negara yang sukses menyederhanain uang, itu kayak ada Turki. Nah, sebenarnya tujuan hari ini tuh simple. Aku pengen share ke kalian sebenarnya Indonesia tuh udah siap belum sih terkait kebijakan redenominasi ini di mata uang kita. Oke, biar nggak muter-muter lagi, aku akan membagi materi hari ini ke dalam 3 poin. Yang pertama, kita bedah dulu apa sih bedanya redenominasi dengan potongan nilai atau centering. Kemudian yang kedua, kita akan lihat tetangga sebelah lewat grafik biar kelihatan betapa ramainya duit kita. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas syaratnya. Jadi redenominasi itu nggak asal buang nol saja, tapi kita juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan untuk melakukan kebijakan ini di negara Indonesia. Oke, masuk ke poin pertama. Nah, redenominasi itu beda banget sama centering. Bedanya di daya beli. Gampangnya gini, kalau redenominasi itu cuma penyederhanaan pecahan uang kita dengan ngurangin angka nolnya aja. Nilai barangnya tetap sama, jadi kita nggak bakal rugi karena daya beli kita nggak berubah sama sekali. Nah, beda ceritanya kalau sama centering. Kalau centering itu pemotongan daya beli masyarakat. Jadi uang kita tuh dipotong habis-habisan dan daya beli turun drastis. Jelas ini akan merugikan banget buat kita. Terus kenapa harus redenominasi dan kenapa buat apa sih repot-repot gitu kan? Nah, tujuannya biar pecahan uang kita itu lebih simpel dan ekonomi Indonesia itu lebih setara dengan negara-negara tetangga. Kalau centering itu tujuannya buat narik uang beredar gara-gara harga barang yang melonjak nggak karuan atau inflasi yang gila-gilaan. Nah, contoh gampangnya, kita beli bensin nih. Kalau redenominasi 3 digit terjadi, uang Rp4,5 tanpa 03 kalian tetap bisa dapat bensin 1 liter. Kenapa? Karena harga bensinnya itu juga ikut disesuaikan ke satuan yang baru. Tapi kalau misal centering Rp1.000, uang Rp4,5 kalian itu cuma bakal dapat 0,001 liter bensin doang. Jauh banget kan bedanya? Nah, setelah kita paham kalau redenominasi itu aman dan bukan pemotongan nilai uang, sekarang muncul pertanyaan, seberapa darurat sih Indonesia itu harus buang nol ini atau redenominasi ini? Kita coba lihat grafik yang ada di PPT sekarang. Lihat posisi Indonesia, kita berada di barisan paling kiri bareng Vietnam dengan jumlah 6 digit nominal mata uang. Bandingkan sama tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura yang cuma punya 2 digit nominal saja. Ini yang bikin rupiah kita itu kelihatan rame banget nolnya kalau dibandingin sama mata uang
kan yang harus ngetik belasan digit nol setiap harinya buat bikin laporan keuangan gitu. Selain ribet dan resiko salah ketik atau human error itu gede banget. Terus secara psikologis mata uang dengan terlalu banyak nol itu juga sering dianggap kurang bergengsi di mata dunia. Gak cuma buat manusia, buat mesin ataupun sistem IT perbankan pun angka nol yang kebanyakan itu menjadi beban penyimpanan data yang sebenarnya itu nggak perlu-perlu amat gitu kan. Nah, jadi penyederhanaan ini tuh bukan cuma biar gaya, tapi biar sistem keuangan kita itu jadi lebih efisien dan juga modern. Oke, setelah kita lihat betapa ramainya nol di duit kita, mungkin kalian mikir, kenapa nggak dari dulu aja kita hapus nolnya gitu kan. Nah, ternyata nggak semudah itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, ekonomi kita harus lagi dalam keadaan yang fit. Artinya, inflasi harus rendah dan stabil. Kenapa? Karena kalau kita nekat buang nol pas harga barang lagi naik, orang bakal panik dan ngira duit mereka itu dipotong nilainya. Syarat kedua yaitu edukasi ke masyarakat. Pemerintah harus benar-benar jelasin kalau ini adalah redenominasi, bukan centering. Jangan sampai warga itu salah paham terus panik, yang akhirnya malah bikin daya beli turun gara-gara pedagang itu asal bulatin harga ke atas. Komunikasi publik yang intens itu adalah kunci keberhasilan dalam kebijakan ini. Yang terakhir, semua infrastruktur keuangan kita mulai dari sistem bank, akuntansi, sampai label harga di supermarket itu harus siap. Makanya butuh waktu transisi sekitar 1-3 tahun buat uang lama dan uang baru beredar barengan. Tujuannya supaya kita semua nggak kaget dan punya waktu untuk beradaptasi dengan angka-angka yang baru. Jadi intinya redenominasi itu bukan cuma soal buang nol, tapi kesiapan dan ekonomi nasional kita. Oke, jadi inti pembahasan hari ini adalah yang pertama, jangan panik duluan. Redenominasi itu bukan potong duit atau centering. Daya beli kita itu tetap sama. Yang kedua, penting banget buat bikin hidup kita itu lebih simpel saat kita bikin laporan keuangan atau transaksi miliaran supaya nggak gampang salah ketik nolnya. Kemudian yang terakhir, langkah ini bisa sukses kalau misal ekonomi kita lagi stabil dan semua udah dapat edukasi yang benar